Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari kelas akuntansi E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang diambil dari buku Perilaku Organisasi, bab 3 yang membahas sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, sikap. Apa sih sikap itu? Sikap adalah pernyataan evaluatif yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai suatu objek orang atau peristiwa. Jadi, sikap itu bisa menjadi hal yang menyenangkan bagi orang lain dan bisa jadi hal yang tidak menyenangkan bagi orang lain. Contoh sikap yang menyenangkan adalah saling membantu sesama dalam organisasi. Itu sikap yang menyenangkan. Dan contoh sikap yang tidak menyenangkan seperti saling menjatuhkan antara orang lain dan orang lainnya. Itu sikap yang tidak menyenangkan. Jadi sikap bisa jadi hal yang positif dan bisa jadi hal yang negatif, tergantung kembali dari kitanya. Dari kitanya gimana cara menyingkapinya. Selanjutnya, komponen dari sikap. Ada 3 komponen dari sikap. Yang pertama, komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif. Yang ketiga, komponen perilaku. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif adalah sebuah sikap yang mendeskripsikan atau memiliki kepercayaan dari suatu sikap atau suatu hal. Contohnya, atasan saya memberi jabatan kepada seseorang yang tidak pantas mendapatkannya. Saya rasa ini tidak adil. Itu adalah contoh dari komponen kognitif. Selanjutnya, komponen afektif. Komponen afektif adalah segmen perasaan atau emosional dari suatu sikap dan direfleksikan dalam sebuah pernyataan. Contohnya, saya tidak menyukai orang tersebut. Saya ingin menjauhkan orang tersebut. Itulah contoh dari komponen afektif. Selanjutnya, komponen perilaku. Komponen perilaku adalah sikap yang menjelaskan maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap orang atau sesuatu. Contohnya, saya tidak nyaman dalam pekerjaanku. Saya ingin mencari pekerjaan lainnya. Itulah contoh dari komponen perilaku. Selanjutnya, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Menurut riset awal mengenai sikap, mengasumsikan bahwa sikap secara umum berhubungan dengan perilaku, yakni yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Logika umum juga menyatakan ada hubungan antara keduanya. Jadi, perilaku dan sikap ada keterkaitannya. Seperti yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Itulah perilaku dan sikap. Selanjutnya, sikap kerja yang utama. Ada 5 sikap yang harus dimiliki semua orang. Beberapa sikap kerja yang harus dimiliki setiap orang untuk mendukung organisasi supaya organisasi tersebut dihargai dan diterlibatkan dalam kerja. Yaitu, yang pertama, sikap kepuasan dalam kerja. Yang kedua, sikap keterlibatan dalam kerja. Yang ketiga, komitmen organisasi. Yang keempat, dukungan organisasi yang dirasakan. Yang kelima, keterlibatan dalam kerja. Jadi 5 sikap ini harus dimiliki semua orang agar organisasi yang dimilikinya dihargai dan diterlibatkan dalam kerja. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang timbul terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik yang cukup luas. Tetapi keluasan yang di sini yang dimaksud adalah
keluasan yang pantas diterima oleh seorang karyawan, dan kesesuaian antara harapan seseorang terhadap pekerjaannya. Contohnya, ada karyawan yang sangat aktif, sangat giat dalam bekerja, dan sangat semangat dalam bekerja, dan dia mengharapkan mendapatkan gaji yang besar. Jadi itu pantas diterima untuk mendapatkan kepuasan dalam kerja. Selanjutnya, apa yang memunculkan kepuasan kerja? Ada dua hal yang memunculkan kepuasan kerja. Yang pertama, kepuasan kerja OCB. Pekerja yang puas seharusnya akan kelihatan berbicara positif mengenai organisasi, membantu orang lain, dan melebihi ekspektasi normal dalam pekerjaannya. Mungkin karena mereka ingin membalas pengalaman positif. Jadi pekerja yang puas, mereka akan berbicara positif mengenai organisasi yang dikerjakan atau mengenai perusahaan yang sedang ia kerjakan terhadap orang lain, dan senang membantu orang lain. Dan mungkin dia melakukan pekerjaannya melebihi dari ekspektasinya. Mungkin dia melakukan tersebut untuk sebagai balas kasih atas kepuasan dalam kerjanya. Yang kedua, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Para pekerja dalam pekerjaan jasa sering berinteraksi dengan pelanggan. Oleh karena itu, seorang manajer organisasi jasa harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggan tersebut. Pekerja yang puas meningkatkan kepuasan loyalitas pelanggan. Jadi seorang manajer harus lebih peduli untuk menyenangkan para pelanggan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memuaskan para pekerjanya. Karena jika pekerja puas, mereka akan bekerja dengan giat, dengan semangat, sehingga memicu para pelanggan itu puas dengan layanan mereka. Selanjutnya, dampak pekerja yang puas. Dampak positifnya ya. Pekerja yang puas bisa meningkatkan kepuasan terhadap pelanggan dan kesetiaan pelanggan. Karena jika pekerja yang cenderung lebih ramah, ceria, dan responsif, itulah yang disukai oleh pelanggan dan dihargai oleh para pelanggan, sehingga pelanggan tersebut memiliki kepercayaan terhadap organisasi tersebut. Jika terdapat pekerja yang puas dalam pekerjaannya, mereka akan cenderung lebih ramah, lebih ceria, dan responsif dalam melayani pelanggan, sehingga pelanggan akan tertarik dan terus memiliki kepercayaan terhadap organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga pelanggan tersebut akan terus membeli barang-barang itu tersebut di perusahaan tersebut. Selanjutnya, ini sebaliknya dari tadi. Dampak pekerja yang tidak puas terhadap tempat kerja. Ada 4 dampak pekerja yang tidak puas terhadap tempat kerja. Dampak yang akan terjadi jika pekerja tidak puas terhadap tempat kerja adalah: yang pertama, mereka akan keluar. Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan organisasi. Jadi jika ada pekerja yang tidak puas dalam pekerjaannya, mereka akan cenderung untuk keluar dari organisasi tersebut. Yang kedua, mereka akan bersuara. Respon suara termasuk secara aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki diri. Jadi jika ada pekerja yang tidak puas, mereka mungkin akan bersuara terhadap atasannya atau manajer, dan mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan agar mereka mendapatkan kepuasan dalam kerja. Selanjutnya, mungkin mereka akan setia dalam pekerjaannya. Respon kesetiaan berarti secara pasif tetapi optimis menunggu kondisi membaik, termasuk menyarankan perbaikan. Jadi ada pekerja yang tidak puas terhadap pekerjaannya, tapi dia tetap setia bekerja dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, sambil mengharapkan mungkin akan ada kondisi membaik. Dan yang keempat, ini yang berbahaya, mengabaikan. Proses pengabaian secara pasif membiarkan kondisi itu memburuk. Jadi ada pekerja yang tidak puas dalam pekerjaannya lalu mengabaikan. Dia tetap bekerja di situ, tapi dia tetap mengabaikan. Dia tidak peduli dengan lingkungannya. Dia hanya kerja dan kerja.
Oke, kita ke inti dari pembahasan dari tadi. Manajer seharusnya tertarik akan sikap pekerjaannya, karena sikap memberi peringatan mengenai masalah potensial dan mempengaruhi perilaku. Menciptakan angkatan kerja yang puas hampir tidak pernah menjadi jaminan kinerja organisasi yang sukses. Itulah inti dari pembahasan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.